Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam jumpa kembali bersama saya Romla Rahmayanti dalam program BKTV Babel Kemenak TV. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia dan kasih sayangnya juga kita semua dapat hadir menemani 30 menit ke depan dalam program talk show di acara Kabar Satker. Pagi hari ini Kabar Satker kita merupakan episode ke-1 di tahun 2022. Alhamdulillah, di dalam studio ini kita akan membahas tentang Kabar Satker di seputar Madrasah Diniyah, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bangka, dengan judul tema Madrasah Goes to Digital Literasi. Hadir bersama saya di studio kali ini adalah seorang narasumber yang inspiratif serta inovatif. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Kepala dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bangka, Bapak Tus Respati, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat pagi Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih puasa Pak ya. Masih untuk saat ini. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya sama-sama. kali ini ya. Iya. Baik, pemirsa Babel Kemenak TV, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, dan tak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua umat Islam mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Pemirsa serta sahabat Babel Kemenak TV, tak terasa hari ini merupakan hari yang ke-12 di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah 2022. Dan sudah lebih kurang 2 tahun kita semua menjalani masa new normal akibat dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi jalan cerita tersendiri yang benar-benar mengubah wujud dari wajah dunia pendidikan saat ini. Di tengah berbagai kesulitan yang menghadang, sejumlah guru berupaya mengembangkan daya kreativitasnya agar para siswanya tidak bosan dengan sistem pendidikan jarak jauh. Oleh karena itu, dunia pendidikan akhirnya, khusus di Indonesia ini, sudah saatnya berevolusi dan beradaptasi agar bisa menjangkau semua. Semakin banyak inovasi akan memungkinkan peluang dan kesempatan belajar bagi siswa semakin besar dan menyenangkan di tengah tekanan berat akibat pandemi ini. Kabar baiknya adalah bahwa sekolah bisa diakses kapanpun dan dimanapun, tapi sayangnya keterbatasan gawai sinyal serta segudang kendala lain membuat kesempatan belajar semakin kecil. Semua memang berubah dan kerap kali perubahan tidak seperti yang diinginkan banyak orang, karena faktanya COVID-19 di Indonesia telah meluluh lantakkan banyak hal dalam kehidupan di Indonesia. Hampir semua sektor kehidupan merasakan dampak dari pandemi tersebut. Pemirsa Babel Kemenak TV yang berbahagia dan dimuliakan Allah, kita akan berbincang-bincang mengenai seputar kabar dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bangka dengan Pak Kepala madrasahnya, yaitu Pak Tus ya. Ya. Nah, di sini dengan tema kita madrasah, Goes to Digital Literasi Pak ya. Mungkin kenapa nih Pak, kami ini pengen mengetahui nih Pak, apa sih sebenarnya maksud Bapak tuh mengangkat tema dari madrasah Goes to Digital Literasi? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BKTV yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi cerita lah ceritanya. Jadi sebelum kita menuju Madrasah Goes to Literasi, saya akan bercerita sedikit lah. Boleh ya? Iya, silakan Pak. Jadi saya itu hadir di MTS Negeri 1 Bangka itu tepatnya di bulan Juli ya. Bulan Juni 2020. Jadi di saat itu memang lagi
bahasa anunya ganas-ganasnya lah. Iya. COVID-19 menyerang tidak hanya di kita tapi dunia pun seperti itu. Merasakan kekacauannya, kegalauannya itu. Iya, Termasuk benar. kami juga yang ada di madrasah. Jadi saya hadir di situ di saat sedang penerimaan siswa baru gitu. Jadi kita agak kebingungan di situ. Tapi saya bersyukur saya berada di situ dengan tim yang luar biasa. Saya punya guru yang luar biasa, saya punya pegawai yang luar biasa, yang mereka respon sekali terhadap keadaan. Mereka tidak merasa putus asa atau merasa terpuruk dengan keadaan gitu. Jadi ada 25, ada 43 lah, 43 pegawai kami, guru dan TU kami, yang semuanya mereka itu ingin tetap bersemangat lah dalam keadaan yang seperti itu. Jadi kami mulai dari dari kegiatan PBDB yang kami mulai dengan menggunakan pendaftaran secara online, kemudian penerimaan berkas pun secara online, dan syukur alhamdulillah di daerah wilayah khususnya di MTS Negeri 1 Bangka mereka juga rata-rata respon gitu. Ada berapa orang tuanya lah yang hadir ke situ yang memang sesuai dengan protokol COVID hadir ke situ untuk menanyakan berbagai macam informasi. Kemudian terus sampai 2020, 2021 COVID masih tetap aja kami pun tidak kalah lah ibaratnya. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan gitu. Dan teman-teman saya di lingkungan saya dan saya anggap keluarga lah. Di situ mereka semua saya anggap kakak-kakak saya yang lebih tua saya dari saya gitu. Saya anggap adik-adik saya yang lebih muda. Mereka semua bersinergi gitu, saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Memang di saat itu kita memang harus ekstra berpikir gitu, bagaimana guru yang sudah terbiasa bertatap muka tiba-tiba harus dihadapkan dengan bagaimana mereka harus digital, menggunakan dawai HP atau menggunakan aplikasi yang untuk mentransfer ilmu yang selama ini mereka bisa melihat langsung anak-anaknya, tiba-tiba sekarang nggak bisa. Nah maka dari itu saya dengan teman-teman di situ melakukan kegiatan BIMTEK untuk gurunya, melakukan kegiatan seperti workshop, pembuatan media pembelajaran dan seterusnya gitu kan. Sehingga bagaimana gurunya dulu kita siapkan. Mungkin memang ada jeda 1 bulan, anak-anak itu sepertinya kita lagi seperti hanya sekedar WA saja. Nah setelah itu kita buat video pembelajaran, kemudian juga tutorial tentang penggunaan aplikasi yang syukur alhamdulillah saat ini anak-anak kita sudah terbiasa dengan menggunakan itu. Maka dari itu dikaitkan dengan tema yang ada Madrasah Goes to Digital Literasi, yaitu anak-anak sekarang itu sudah cinta dan sayang dengan handphonenya. Nah disitulah kita kepikiran, wah ini kalau kita ajak mereka suruh baca buku langsung, itu pasti saya yakin mereka sudah sepertinya bosan atau apa gitu. Tapi kalau sudah dengan HP-nya, nah bagaimana kita menyisipkan informasi, bagaimana kita menyisipkan ilmu pengetahuan yang disampaikan atau ilmu yang ditransfer oleh ibu itu, ibu guru kami lewat dawai mereka, sehingga disitulah momen atau kesempatan para guru atau pihak madrasah untuk bagaimana anak-anak itu terus bisa membaca, tidak hanya bermain game, tapi bagaimana anak-anak itu juga kita pancing, kita beri semangat mereka untuk bisa berliterasi atau membaca buku atau membaca ilmu pengetahuan yang ada di dawai mereka. Mungkin itu berangkat dari situlah kita bagaimana membuat madrasah itu bisa menuju ke digital gitu. Iya, menuju digital ya. Terus dari yang kita dengar dari informasi Bapak tadi ya, Bapak mulai hadir di MTS 1 Bangka ini memang benar-benar di masa yang harus berubah gitu Pak ya. Lagi parah-parah ya gitu. Iya, harus berubah mau tidak mau dari pembelajaran tatap muka secara offline, secara langsung guru dengan murid ya, mau tidak mau harus mengikuti perubahan yaitu dengan cara virtual gitu Pak ya. Jadi otomatis punya tantangan. Betul. Karena kita juga mau tidak mau harus mengikuti kebiasaan baru yang tidak pernah kita jalani kan gitu Pak ya. Nah, di sini kami ingin mengetahui Pak, apa sih visi dan misi dari MTS 1 Bangka ini Pak, berkenaan dengan tema kita pagi ini? Kalau
visi kami gitu, mewujudkan madrasah yang kreatif, berprestasi, yang berakhlakul karimah di era milenial. Nah, di era milenial inilah yang kami tekankan, karena saya yakin kita mau tidak mau, suka tidak suka, digitalisasi itu harus kita jalankan. Maka saya sampaikan setiap kali dengan guru-guru kami, di setiap koordinasi kami, setiap rapat kami, bahwa Bapak Ibu mari kita sadarkan diri kita, bahwa kita harus ya seperti inilah keadaan kita. Maka jangan sampai kita terlena masih berpikir mau tatap muka gitu. Nah, tapi kita, cita-cita kita atau keinginan kita tetap ingin tatap muka, bisa melihat anak-anak sekalian. Tapi hal yang sekarang terjadi itu pun jangan sampai kita terlewatkan. Dari berkaitan dengan visi dan misi kami, yaitu salah satunya itu bagaimana pertama meningkatkan mutu gurunya dulu, kemudian nanti bagaimana menjalankan guru yang sudah baik bisa mentransferkan ilmunya kepada seluruh siswa-siswinya. Mungkin seperti itu visi misi saya berkaitan dengan digitalisasi yang ada di kami. Baik, semoga visi misinya tetap terus berjalan dan didukung dengan warga belajar gitu Pak ya. Benar. Nah, di sini Pak, kan 2 tahun proses ini, apalagi kita menuju ke milenial ya, ke arah digital ini. Persiapannya nih Pak, yang dari MTS 1 Bangka ini yang memang benar-benar harus ngikut. Nah, itu apa saja Pak yang dilakukan ya Pak? Nih, mau cerita lagi nih. Iya, boleh, silakan Pak. Dari sekian waktu tadi, dari awal saya hadir dan seterusnya, ini saya salut lah dengan terutama tim saya lah, para wakil-wakil saya itu. Dari wakil sarana, kesiswaan, humas, kemudian dengan kurikulum. Mereka itu tidak henti-hentinya saya panggil ke ruangan saya itu untuk selalu berkoordinasi gitu kan. Sehingga untuk setiap ada permasalahan kita koordinasi, jangan sampai ada celah permasalahan itu tidak kita tutupi gitu. Maka dari itu berkaitan dengan itu semuanya bisa terlaksana dengan baik gitu, dengan hadirnya kekompakan yang kita buatkan. Jadi saya beserta teman-teman Waka membentuk tim baru, yaitu tim pengembangan madrasah. Tim pengembangan madrasah ini dibuat untuk bagaimana kita tidak tebar biar gitu untuk mendapatkan ilmu. Jadi mereka ini bertugas mengkelompokkan siapa sih di guru kita itu punya potensi-potensi. Saya yakin semua guru itu tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa semua. Tapi tergantung expertnya atau keahliannya. Mungkin ada yang bisa aplikasi ini, ada yang bisa menggunakan apalah gitu, macam-macam aplikasi. Nah, itu mereka lah yang menghimpun, kemudian kita buat suatu kegiatan untuk mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi tim pengembang inilah yang bertugas secara penuh untuk bisa bagaimana meningkatkan mutu guru, bagaimana meningkatkan mutu siswa. Jadi biar bisa beriringan untuk maju meningkatkan kualitas madrasah tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya di sini apa namanya Pak, kerja tim. Betul. Jadi baik dari pimpinan maupun dari kalangan tim lainnya juga harus saling menggali potensi. Ibarat kata Bapak tadi, bukan sebar atau tebar biar Pak ya. Tapi sekarang intinya tebar, rangkul dan ambil manfaat gitu Pak ya. Karena semua guru maupun punya potensi masing-masing. Mempunyai potensi masing-masing. Nah, dilihat dari, kita dengar dari cerita Bapak tadi, perjuangannya tim ya Pak ya, tim di MTS yang Bapak pimpin itu sangat luar biasa untuk koordinasinya. Nah, ini Pak, artinya di sini respon dari warganya, baik di pendidik maupun di tenaga pendidik juga siswanya itu otomatis sangat antusias ya Bapak. Betul. Sangat. Terus orang tuanya itu gimana Pak? Kan otomatis berimbas Pak ya? Betul. Itu gimana Pak? Ya, salah satu program yang kita sudah buat mungkin dalam kegiatan karena COVID ini kita tidak ada eskul secara langsung lah itu. Jadi mungkin ada eskul yang mungkin anak-anak bisa melakukan pembinaan di luar atau anak-anak melakukan pembinaan sendiri di rumah atas pantauan guru-guru kita melewati
banyak media-media sosial, bisa lewat Facebook atau lewat WA gitu kan. Nah itu. Kemudian dari situ mungkin orang tua juga merasa lah mereka tidak ditinggalkan anak-anaknya. Respon kita terhadap mereka begitu besar. Apapun ketika ada permasalahan anak misalnya, anaknya yang kurang ada permasalahan di keluarga, bisa kita ajak komunikasi bagaimana bisa menyelesaikan itu. Jadi saya bangga juga dengan tim yang kemarin saya bentuk itu. Semua respon orang tua atau semua permasalahan anak, tidak hanya permasalahan atau segala macam bentuk positif anak pun orang tua jadi care gitu, menyampaikan gitu. Karena kita selalu setiap informasi apapun saya sampaikan kepada seluruh wali kelas, karena mereka punya grup biasanya kan. Jadi benar. Bapak Ibu tolong tanyakan yang sederhana saja, sudah sholatkah hari ini misalnya kan, sudah sholat duhur kah, sholat maghrib kah, kemudian selalu memberikan kata-kata mutiara yang baik, sehingga mereka terus terjaga baik itu dalam situasi kondisi rohani maupun jasmani mereka untuk setiap harinya. Nah disinilah kadang-kadang orang tua tanpa kita sadari dan tanpa kita berharap lah itu untuk ada feedbacknya, mereka berterima kasih, mereka sudah merasa senang gitu kan dengan apa yang sudah dilakukan oleh kita. Mungkin itu yang mungkin itulah jadi suatu hal yang membanggakan lah buat kita. Alhamdulillah Pak ya. Berarti memang sesuatu yang perlu dikasih reward ini Pak. Benar. Baik untuk tim dari MTS 1 Bangka selaku penggerak Bapak juga ya, motor penggeraknya juga untuk perubahan di Madrasah Tsanawiyah ini. Nah ini Pak, dari yang Bapak ulas tadi, kami mungkin juga pemirsa dari BKTV ini ingin mengetahuinya Pak, selama 2 tahun ini ada nggak progresnya Pak? Iya bentuknya gitu Pak. Oke, terima kasih Romo. Jadi kami sudah melakukan seluruh kegiatan. Mungkin memang secara kalau dihitung maksimal belum maksimal secara utuh karena mungkin kendala keadaan dan situasi yang mungkin menghalang kami gitu kan. Tapi kami terus bergerak, berjalan bersama teman-teman. Jadi kemarin kami pun salah satu kegiatan kami yang lagi dirintis oleh teman-teman. Pertama kami sudah bentuk eskul jurnalistik dari teman-teman yang suka bertiktokan gitu kan, yang mungkin hanya sekedar joget-joget yang hanya orang bikin senang, tapi kelihatannya manfaatnya nggak ada. Bagaimana kalau tiktokan ada literasinya, ada menyampaikan informasi. Kemudian terus berjalan, akhir teman-teman muncul, gimana Pak kalau kita buat seperti jurnalis itu, memberikan informasi yang betul-betul informasi kepada warga madrasah, baik itu guru maupun siswa semuanya. Jadi sekarang sudah terbentuk dan alhamdulillah banyak konten-konten atau berita-berita seputar madrasah yang bisa kita sampaikan dan bisa kita gali gitu Pak. Itu jurnalis. Kemudian juga efek dari itu semua, anak-anak kami juga sudah kreatif gitu. Kami punya mungkin seperti kayak klub lah gitu. Itu bisa buat komik digital. Jadi komik digital ini saya mungkin belum browsing atau mencari-cari tahu. Sepertinya kayaknya madrasah kami yang sudah mulai memunculkan, sudah mulai memunculkan itu. Dan saya bersyukur anak-anak kami begitu kreatif gitu kan, bisa bercerita, bisa menyampaikan informasi yang lebih aktual, tidak hanya sekedar tulisan yang mungkin bagi mereka membosankan membaca, tapi dengan hadirnya dalam bentuk komik, dia bisa menyampaikan hal-hal yang bermanfaat misalnya. Jadi saya lihat sudah banyak berapa edisi itu mereka sudah membuat gitu, dan saya salut lah buat tim digital komiknya. Kemudian juga ini juga kami lagi rancang dan lagi sedang berjalan, yaitu membuat yang karena kata-kata tadi ada digital literasinya, saya juga merasa tertantang bagaimana sumbernya literasi itu kan ada di perpustakaan. Benar. Nah, ada di perpustakaannya. Sekarang kami lagi rintis bagaimana kita buat jadi perpustakaan digital. Perpustakaan digital. Jadi saya dengan teman-teman, saya merasa semangat, mereka respon gitu. Ketika saya sampaikan, oh ya Pak gitu kan. Ada responnya dan siap untuk mewujudkan ide-ide besar itu, sehingga
bisa, walaupun ya kita memang ada kendala sana sini, tapi akhirnya insya Allah nanti dalam waktu dekat sudah bisa kita wujudkan kita dengan sarana yang sudah kita miliki, dengan perpustakaan yang nyaman untuk hadir di situ. Kemudian juga kita sudah menyiapkan buku digital, ada kurang lebih hampir 500-an judul. Wah, luar ya biasa nanti itu, bisa Pak. diakses dimanapun gitu. Iya, Nanti iya. anak-anak bisa baca di rumah, bisa baca di mana lah mungkin. Bisa saja nanti kalau Bu Romlah nanti bisa hadir ke situ, kita daftarkan selaku peserta di perpustakaan kami. Wah, Nanti insya bisa Allah, akses di mana-mana Bu Romlah untuk Iya, perpustakaan insya Allah nanti kami. Itu rencana kami. Jadi insya Iya. Allah mudah-mudahan mohon doanya dalam waktu dekat ini perpustakaan digital bisa segera rilis, Pak ya. dirilis insya Allah. Iya. Wah, alhamdulillah luar biasa ini. Memang benar-benar pemirsa Babel Kemenak TV, narasumber kita hari ini memang benar-benar seorang inspirator. Jadi beliau ini memang membuka diri, membuka pikiran untuk inovasi-inovasi, Pak ya. Inovasi-inovasi yang memang benar-benar untuk mengembangkan mutu dari pembelajaran maupun di Satker, terutama di Satker yang beliau pimpin. Betul, iya. Kunci utamanya yang ada di sini ada inspiratornya, menerima inovasinya, dan adanya kerja tim. Gitu Pak ya? Ya, siap. Terima kasih Pak, nih kita bincang-bincang. Semoga nanti ke depannya kami dari kru BKTV maupun dari pemirsa Babel Kemenak TV, kira-kira Bapak siap nggak? Boleh nggak ya kalau kami mengundang nih di The Talk Show selanjutnya, di episode selanjutnya itu tentang ini Pak, tentang digital yang kartun tadi Pak. Oh iya, komik iya, digital. komiknya tadi Komik ya. digital, ya. Kira-kira diizinkan nggak Pak? Nah kita todong langsung ya ke narasumbernya ini. Benar nggak ini bahwa komikus mereka ini memang baru yang pertama pelopor, apalagi di Bangka Belitung. Kira-kira gimana Pak? Oh sangat siap sekali gitu kan. Saya pertama ini jadi sebuah motivasi lah buat mungkin teman-teman lain atau madrasah lain, bagaimana membangkitkan nilai literasi anak-anak. Kita tidak bisa langsung ini anak-anak buku ini kita tolong baca gitu, tapi bagaimana kita mancing mereka, mancing semangat mereka, mancing adrenalin lah ibaratnya, untuk bisa bagaimana mereka itu bisa membuka diri untuk selalu tetap upgrade ilmu mereka gitu kan. Tidak hanya secara visual atau dengan manual, dengan buku fisik gitu kan, tapi mereka bisa menghibur, menyenangkan dengan membaca komik gitu kan. Seusia mereka memang itulah anunya. Kalau kita sudah anaknya sudah aliyah, mungkin ya mungkin lain lagi ceritanya gitu kan. Kalau mereka memang saya ancungi jempol buat teman-teman tim di digital komik, mereka bisa kepikiran bagaimana, oh ada ide Pak, gimana kalau dibuat komik gitu. Oh iya betul, bilang tinggal ceritanya aja di set gitu kan, bagaimana biar bisa dicerna oleh anak-anak. Dan saya izinkan alhamdulillah untuk mereka menggali lebih dalam lagi, karena untuk informasi lebih jauh mereka lah yang paham gitu. Kalau saya mungkin kulit-kulitnya gitu. Terima kasih banyak nih Pak untuk izinnya. Berita baiknya ini pemirsa dari BKTV, kita semua nanti akan kedatangan, insya Allah akan kedatangan narasumber dari Madrasah Sanawiyah sesuai dengan izin dari sang kepala madrasahnya untuk mengulik dan mengulas tentang komik Pak ya. Komik. Tentang komik mereka. Tapi komiknya bukan komik biasa, ini komiknya komik digital gitu Pak ya. Apalagi komikusnya itu dari anak madrasah itu sendiri. Bagaimana selanjutnya anak itu bisa menjadi seorang komikus dan pembelajaran juga bisa tercapai gitu Pak ya. Betul. Baik, kira-kira masih ada pesan Pak untuk teman-teman pemirsa dari BKTV kita? Oke, terima kasih buat teman-teman yang seperjuangan, yang sama-sama ingin membuat madrasah lebih baik, madrasah lebih hebat, madrasah penuh dengan prestasi, madrasah dengan penuh martabatnya di kalangan dunia pendidikan. Saya berpesan, marilah kita sama-sama ajak teman-teman kita yang di dalam madrasah kita, baik guru kita, TU kita, sampai dari mulai tukang sapu, satpam dan seterusnya, untuk sama-sama bagaimana kita memikirkan madrasah ini, diajak berpikir. Kita tidak tahu ide itu dapat dari, mungkin tidak harus dari orang yang mungkin
sudah jelas detailnya gitu. Iya. Bisa dari teman-teman kita yang dari Satpam misalnya atau dari OB misalnya, ide-ide itu muncul dan kita bisa kembangkan. Maka dari itu mari teman-teman semua kita memajukan madrasah yang kita sudah diberikan tanggung jawab oleh negara ini. Mudah-mudahan apa yang jadi emban kita itu tidak hanya mendapat kepuasan pribadi kita, tapi insya Allah mendapat juga keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih banyak Ya, nih Pak, sama-sama, informasinya, motivasinya juga bocorannya nih Pak yang ada di seputar MTS Negeri 1 Bangka. Mungkin nanti suatu saat pemirsa dari BKTV ingin mengetahui nih MTS 1 Bangka itu di mana. Boleh, siapa tahu di episode selanjutnya kita bakal mengulik di MTS 1 Bangka itu ada apa saja. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Itu waktu dan tempatnya. Nah, pemirsa Babal Kemenak TV, ketika membicarakan tentang literasi digital dalam dunia pendidikan, apa yang seharusnya dimaknai tentang literasi digital itu sendiri? Karena mau tidak mau literasi digital harus kita jalani dan menjadi kebiasaan kita. Betul. Kesuksesan tidak akan tercapai apabila tidak ada realisasi dan perencanaan serta kerjasama tim yang baik. Kami dari segenap kru BKTV dan saya Romla Rahmayanti mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap menunggu dan menanti serta menjaga kesehatan kita selama bulan Ramadan ini, baik secara jasmani maupun hati kita, Pak ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pamit undur diri dalam acara Kasat Kabar Satker di episode 1 tahun 2022. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.